Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan fisik saja, tetapi juga pada kesehatan mental. Tak sedikit anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan yang telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pengalaman kehilangan ini pasti meninggalkan luka. Luka ini semakin dalam karena proses pemakaman mereka dilakukan sesuai dengan aturan protokol kesehatan, di mana kita tidak bisa menemani, menyentuh, atau bahkan melihat mereka secara lebih dekat. Luka yang dalam ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Pada saat ini, gereja hadir untuk menyapa mereka-mereka yang mengalami kehilangan pada masa pandemi ini melalui tema BKSN minggu yang kedua ini, yaitu Yesus sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Adapun teks Injil yang akan kita renungkan bersama-sama ialah Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Teks ini bercerita tentang kebangkitan Lazarus. Marilah kita merenungkan beberapa hal dari teks ini. Pertama, pada awalnya Marta dan Maria telah memberitahukan kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Pemberitahuan ini mengisyaratkan dua hal, yaitu kunjungan Yesus kepada mereka dan juga harapan agar Yesus bisa menyembuhkan saudara mereka. Tetapi Yesus menunda kunjungan tersebut. Ia baru saja datang ke Betania setelah Lazarus dimakamkan 4 hari. Hal ini dilakukan oleh Yesus agar keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak di dalam dirinya ketika ia membangkitkan Lazarus yang sudah dimakamkan 4 hari. Namun sikap dan tindakan Yesus yang seperti ini ditentukan sepenuhnya oleh Allah Bapa. Bisa dilihat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19. Dan bukan oleh tekanan dari orang-orang terdekat seperti dari ibunya yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 4, atau juga tekanan dari saudara-saudaranya yang kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 8 sampai 9, atau juga karena sahabat-sahabat yang dikasihinya yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 5. Kedua, yang bisa kita renungkan dari kisah kebangkitan Lazarus ini ialah Marta memperlihatkan imannya kepada Yesus. Sebab Marta percaya bahwa ketika Yesus datang pada saat saudaranya masih sakit, maka Lazarus akan sembuh. Ia sungguh percaya akan kuasa Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Dengan kata lain, dia mengakui karya Allah di balik mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi Marta sedikit kurang percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Sebab ia masih memiliki pemahaman seperti orang Yahudi pada umumnya bahwa Lazarus akan dibangkitkan bukan saat itu, tetapi pada kebangkitan di akhir zaman. Melihat sikap Marta tersebut, maka Yesus pun berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Mendengar perkataan Yesus ini, Marta pun berkata, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Injil Yohanes pasal 11 ayat 27. Ketiga, selain Marta, Maria juga bereaksi terhadap kedatangan Yesus. Ia pun tersungkur di depan kaki Yesus. Sikap Maria ini mengungkapkan kesedihan, permohonan, dan hormatnya kepada Yesus. Sama seperti Marta, Maria juga mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Injil Yohanes pasal 11 ayat 27. Perkataan ini juga mengungkapkan imannya yang bercampur dengan kekecewaan. Keempat, Yesus pun menunjukkan simpatinya kepada Marta dan Maria yang sedang bersedih dan menangis karena kehilangan saudara mereka. Saat itu, maskulah hati Yesus dan ia pun menangis karena terharu. Ia berempati dengan sahabat-sahabatnya yang sedang berduka cita. Bahkan ia meneteskan air matanya. Namun kesusahan hati Yesus ini bisa juga karena melihat adanya ketidakkepercayaan pada kuasanya untuk membuat mujizat. Bandingkan Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Dalam Injil Yohanes kita sering melihat Yesus sedih, kesal, dan marah terhadap orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 18, pasal 6 ayat 36, pasal 12 ayat 37 sampai 40, dan pasal 15 ayat 24. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan berikut ini. Pertama, kita harus menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti untuk manusia. Karena itu, peristiwa atau perasaan kehilangan juga pasti akan menimpa keluarga kita, menimpa diri kita sendiri. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian atau peristiwa kehilangan, kita perlu memandangnya dalam kacamata iman. Dengan iman kepada Tuhan, kita akan memiliki pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berada sendirian di dalam pengalaman kehilangan atau di dalam peristiwa kedukaan. Pengalaman Marta dan Maria bisa menjadi contoh yang sangat konkret di mana Yesus senantiasa menemani sahabat-sahabatnya ketika mereka berada di dalam pengalaman duka cita yang mendalam. Karena itu kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan kita sahabat-sahabatnya sehingga Ia senantiasa menemani kita. Karena itu yang terpenting ialah bagaimana iman kita mampu menanggapi setiap kunjungan Tuhan di saat pengalaman-pengalaman duka cita. Kedua, Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, di dalam setiap pengalaman kehilangan, di dalam setiap pengalaman duka cita, kita harus menjadikan Yesus sebagai sandaran dan pegangan hidup. Sebab biasanya ketika kita mengalami kehilangan orang-orang tertentu, maka kita pasti akan kehilangan juga pegangan dan sandaran hidup. Belajar dari Marta dan Maria, kita perlu datang kepada Yesus, bercerita kepadanya semua pengalaman atau semua perasaan duka cita kita. Karena di saat seperti itu, Ia akan memberikan kekuatan, sekaligus Yesus akan menjadi pegangan dan sandaran bagi kita. Ketiga, jika Yesus telah menjadi sahabat bagi kita, apakah kita pun rela menjadi sahabat bagi mereka yang telah atau sedang dirundung pengalaman duka cita? Yesus mengajak kita agar kita tetap menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mengalami pengalaman duka cita atau pengalaman kehilangan orang-orang terdekat mereka. Cara yang bisa kita lakukan ialah kunjungan dan melayat
kepada keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Kehadiran kita di tengah-tengah mereka sungguh akan menjadi suatu kekuatan iman bagi mereka. Tuhan memberkati kita semua.